Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnawati Lili, salah satu juri dari KBM Writing Contest. Selamat kepada seluruh penulis yang telah ikut menyelesaikan tulisannya. Ceritanya bagus-bagus, dan juga selamat kepada pemenang. Penulis itu ibaratnya menyampaikan sebuah kebaikan lewat tulisan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisar Ganis. Saya menjadi salah satu juri kemarin lomba dari KBM dengan tema Rindu yang Tak Selesai. Saya memeriksa sejumlah naskah dan banyak sekali naskah yang menarik ya, banyak yang bagus. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Semoga naskah kalian bisa segera dipublish dan bisa menginspirasi yang lain. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga tetap sehat-sehat di rumah saja. Saya Sinta Yudisia, penulis dan psikolog, salah satu juri dari KBM Writing Contest tahun ini. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat buat para peserta, para penulis luar biasa yang sudah menghasilkan karya-karya fenomenal dan diikut sertakan dalam lomba kali ini. Tetapi dalam lomba memang harus ditetapkan juara 1, 2, 3, dan favorit. Dan jangan berkecil hati bagi yang belum menduduki tempat-tempat tersebut. Bukan berarti karya teman-teman jelek atau buruk. Tetapi memang kalah kali ini dalam segi penilaian para juri. Tetap terus berkarya dan teruslah berkiprah di dunia literasi Indonesia. Teman-teman sekalian, kami Dewan Juri telah memutuskan beberapa pemenang favorit dan pemenang 1, 2, 3. Untuk pemenang favorit yang pertama adalah kisah yang memiliki setting lokalitas, berada di luar Jawa atau berada di ujung dari Indonesia, yaitu daerah Aceh, dengan setting wilayah Aceh di masa Perang Kemerdekaan. Mengangkat tema cinta, tetapi dengan lokalitas daerah yang cukup kuat. Maka kemudian kisah ini menjadi salah satu pemenang favorit Dewan Juri. Kisah ini berjudul The Something, sesuatu di balik mudawarah yang robek. Pemenang favorit yang kedua adalah kisah yang menarik tentang bagaimana orang yang tidak sama dengan orang-orang yang lainnya, atau bisa dikatakan orang yang kurang kecerdasannya, atau orang yang bodoh ternyata mendapatkan tempat di hati teman-temannya karena ia punya hati yang baik. Kisah ini menginspirasi kita bagaimana sekalipun kita tidak sama dengan orang yang lain dari segi kekayaan dan status, tetaplah berbuat yang mulia agar mendapatkan cinta sejati dari orang-orang di sekeliling kita. Si bodoh yang dirindukan dunia adalah salah satu pemenang favorit Dewan Juri kali ini. Mari selanjutnya kita masuk kepada para pemenang utama. Juara ketiga adalah kisah yang sebetulnya sangat sederhana, tentang lelaki yang kemudian tersambung dengan cinta masa lalunya. Mungkin kisah ini terdengar klise, seorang CEO yang tampan dan muda, disukai banyak gadis, dan dia jatuh cinta pada seorang gadis berjilbab di masa lalunya karena suka sama-sama dengan komik Conan. Kelebihan dari kisah ini adalah tutur ceritanya dan alur ceritanya yang rapi, gaya penulisannya yang juga rapi, sehingga kemudian memudahkan pembaca dan juri untuk menangkap makna apa yang disampaikan oleh si penulis. Janji Nafi menjadi kesepakatan para juri duduk di peringkat ketiga dari lomba KBM Writing Contest tahun ini. Bagaimana dengan pemenang kedua? Pemenang kedua memiliki tema yang unik sekalipun juga masih tentang cinta. Kisahnya gado-gado sekali, lucu, kemudian mengenaskan, tragis, mengaduk-aduk perasaan. Bagaimana kemudian kita juga mendapatkan informasi tentang kondisi alam saat ini, bagaimana survival di dunia yang ganas di luar sana, ketika seorang gadis dengan tubuh yang kecil ternyata punya semangat yang luar biasa untuk bertahan hidup. Selipan-selipan humor banyak dalam adegan dialog, banyak dalam narasi dan deskripsi, sehingga membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Dan tidak lupa banyak sekali juga selipan-selipan nasihat yang muncul dari dialog ataupun dari narasi yang membuat kita kemudian menimbang-nimbang bagaimana persepsi kita terhadap hidup ini. Akad Tanpa Wali menjadi pemenang peringkat kedua dalam KBM Writing Contest kali ini. Dan siapakah yang menduduki peringkat pertama? Mari kita simak bersama.
Teman-teman sekalian, sebelum saya membacakan juara pertama, saya ingin menyampaikan beberapa penilaian terkait karya teman-teman. Yang pertama, ketika kita membaca sebuah karya, seharusnya mata kita dibuat enak karena tulisan-tulisannya memang sudah layak baca. Tidak ada lagi typo, tidak ada lagi kesalahan dalam huruf kapital, dalam tanda titik koma, kemudian dalam meletakkan paragraf dan alinea. Sehingga kemudian mata pembaca akan menikmati huruf-huruf, kata-kata dan kalimat itu dengan enjoy. Dengan sangat senang ya, dengan sangat rileks. Karena memang hakikatnya membaca itu adalah juga merupakan hiburan. Yang kedua adalah ketika sesudah kita disajikan oleh makanan yang rapi, minuman yang tampak menerbitkan selera, dari tulisan yang sudah tersaji dengan rapi secara teknis, maka kemudian kita terangsang untuk membaca halaman demi halaman. Dan terus terang memang untuk pemenang 1, 2, 3 dan juara favorit, saya pribadi merasa tidak ingin berhenti membaca dari awal sampai akhir. Pemenang pertama kita ini, kisah yang rapi sejak awal dan akhir. Kemudian kisah ini terus terang salah satu kisah yang bisa membuat saya menangis ketika membacanya. Tidak banyak kisah yang bisa membuat pembaca menangis, tapi tulisan ini mampu membuat saya menangis. Kenapa? Karena tema yang diusung juga merupakan tema gabungan antara tema cinta seorang cewek dan cowok, tetapi lebih ditekankan tentang bagaimana seorang cewek menjalin hubungan kembali dengan ibunya yang sudah lama tidak dia temui. Ada adegan-adegan yang membuat kita bertanya-tanya karena ada thriller di situ. Kenapa si ibu melarang si anak ini? Kenapa si ibu ini selalu berpesan kepada putri ceweknya untuk mengunci kamar dari dalam? Karena ternyata ibunya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Salah satunya, ibunya punya tekanan psikologis berat sehingga setiap kali melihat wajah putrinya, ada keinginan untuk menyakiti putrinya. Dan tidak hanya itu, bagaimana kemudian sebuah cinta yang terbangun dari seorang anak perempuan cewek ketika mengetahui ibunya punya potongan-potongan kisah masa lalu yang sangat menyakitkan dan ibunya senantiasa menyembunyikan itu. Mungkin terdengar klise ya, kisah tentang seorang ibu yang menyembunyikan deritanya di masa lalu, tetapi sebuah kisah yang mainstream atau klise sekalipun ketika disajikan dengan rapi, dengan sabar oleh penulisnya mampu mengaduk-aduk perasaan pembaca. Dan saya masih ingat beberapa bagian dari tulisan ini yang membuat saya menangis. Salah satunya adalah ketika si cewek ini dengan nama tokoh Nana berusaha untuk memeluk ibunya yang sudah lama sekali menderita salah satu gangguan psikologis dan ibunya tidak mampu untuk memeluk anak perempuannya. Dan Nana lah yang kemudian mengulurkan tangan memeluk ibunya dan adegan itu benar-benar menguras air mata. Kenapa? Karena menjelaskan dengan deskriptif bagi banyak orang memeluk itu mudah, menerima pelukan mudah. Tapi bagi orang seperti ibu dari Nana yang mengalami tekanan psikologis berkali-kali, memeluk bahkan dipeluk oleh orang yang dicintai itu bisa menimbulkan persepsi bermacam-macam. Bagi saya pribadi dan Dewan Juri, juara pertama layak ditempati oleh penulis yang memiliki karya berjudul Di Balik Wajah Ibu. Selamat bagi pemenang. Teruslah berkarya dan insya Allah teman-teman adalah calon-calon penulis dunia yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.